Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para panitia Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau SNAPMA yang berjudul Kolaborasi Multidisipliner Hilirisasi Riset Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menuju Indonesia Emas, ya, yang diselenggarakan oleh kampus Unipma Madiun, ya. Baik, saya sampaikan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya. Di sini saya akan berbagi atau sharing pengalaman terkait dengan pengabdian masyarakat saya yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini yang berjudul Edukasi Penerapan Pertanian Organik Berbasis Zero Waste dan Meminimalisasi Praktik Tabzir Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Semburuh Kepanjen, Malang. Perkenalkan, saya Ika Husnia Anggraini dengan ketua saya, yaitu Bu Dr. Sri Mulyaningsih. Kami dari Universitas Brawijaya, khususnya program studi ekonomi Islam. Dan ini pelaksanaannya kita laksanakan di Desa Semburuh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Baik, berikutnya. Baik, mohon maaf ini agak macet ya. Berikut outline dari paparan saya meliputi pendahuluan, kemudian penjelasan terkait pertanian organik berbasis zero waste dan konsep maupun prinsip, kemudian juga persepsi Islam tentang pertanian berkelanjutan, serta strategi edukasi dan pendampingan untuk desa. Pengabdian ini dilatar belakangi oleh beberapa poin bahwasanya Indonesia ini memang merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar kedua di dunia dengan persentase 87,2%. Dan pertanian merupakan sektor vital yang menopang kehidupan di Indonesia termasuk di daerah pedesaan, yaitu daerah Semburuh yang menjadi objek pengabdian kami. Dan pemerintah di sana mendukung sektor pertanian dengan menggiatkan pertanian berbasis organik karena mengurangi dampak pemakaian bahan kimia. Selain itu, prinsip zero waste dalam pertanian itu sangat penting untuk mengurangi dan menggunakan kembali serta mendaur ulang limbah pertanian sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Dan hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs yang diusung untuk melindungi ekosistem berkelanjutan. Serta itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan edukasi ya dengan tujuan agar penerapan pertanian organik berbasis zero waste ini bisa mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena kami dari program studi ekonomi Islam. Kami memberikan data kepada masyarakat berupa ini yang kami tampilkan bahwasannya di Jawa Timur itu telah terjadi penurunan lahan sawah ya mulai dari tahun 2018 hingga 2019 yang ini data kami memang terbatas. Artinya ini menunjukkan hanya dalam kurun waktu 1 tahun itu secara tidak langsung mengakibatkan penurunan perekonomian di Jawa Timur untuk khusus sektor pertaniannya. Dan di sini juga terdapat beberapa data dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian RI, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kemen LHK RI, bahwa sampah makanan kita itu mencapai 115 hingga 184 kilogram per kapita atau per tahun. Dan sampah terbesar itu sebagian besar adalah dari padi-padian atau tanaman pangan ya. Artinya di sini juga terdapat pengelolaan makanan yang paling tidak efisien yaitu sayur-sayuran. Seringkali banyak terbuang dan membusuk gitu ya karena
komoditas yang berlebihan sementara tidak sebanding dengan permintaan dari masyarakat, gitu ya. Selain itu juga emisi karbon dari 7,29% dari sampah makanan. Nah, ini merupakan total emisi nasional. Kemudian juga kerugian sampah makanan mencapai 551 triliun per tahun. Nah, tentu ini menjadi kegelisahan kita ya, dan itu menjadi keresahan masyarakat juga ya, pada saat kita berdiskusi dan melakukan survei awal di Desa Sengguru. Jadi tahapan kami dalam melakukan PKM ini, yang pertama kita melakukan survei awal kepada masyarakat, mengidentifikasi apa sih potensi masyarakat di sana, mata pencaharian ternyata memang lebih kepada sektor pertanian, dan kami menangkap ada beberapa isu-isu ya, termasuk di sini yang kami rumuskan dalam rumusan masalah, yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pertanian organik, kemudian juga kurangnya pemahaman masyarakat terkait pertanian berbasis zero waste, lalu masih minim edukasi dan pendampingan yang komprehensif tentang penerapan pertanian organik berbasis zero waste di desa, dan kurang pengetahuan masyarakat terkait dengan integrasi nilai-nilai Islam ya, dalam praktik pertanian berkelanjutan. Oke, di sini kami memberikan paparan terkait dengan definisi apa itu pertanian organik, kemudian kenapa menggunakan bahan pertanian sintetis itu harus dihindari ya, karena ada beberapa bahaya dari penggunaan pestisida seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air, juga berdampak terhadap kesehatan. Di sini kami memberikan beberapa informasi terkait bahaya penggunaan pupuk sintesis ya, seperti eutrofifikasi, kemudian degradasi tanah, dampak kesehatan, kemudian juga ada bahaya GMO ya, seperti yang sekarang kita banyak sekali produk-produk pangan ya, hasil pertanian itu mengandung unsur GMO atau genetically modified organism ya, yang ini seperti beberapa produk-produk buah-buahan yang dimodifikasi seperti itu ya, dan ini menyebabkan dampak terhadap lingkungan, kemudian juga resistensi terhadap hama, dan juga dampak kesehatan. Ya, ini Pak agak macet ya. Lalu kami memberikan solusi seperti apa, solusi dalam memberikan alternatif, harus apa yang kita lakukan untuk menaikkan atau mengoptimalkan hasil pertanian tanpa kita harus terdampak oleh bahaya-bahaya dari bahan kimia sintetis dan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yakni kita mengenalkan apa itu pertanian organik ya. Di sini melalui proses seperti pemupukan organik, kita menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau yang sebenarnya sudah banyak juga di pasaran dan bisa kita hasilkan sendiri seperti itu ya. Kemudian juga melalui pengendalian hama alami, yaitu dengan menggunakan predator alami ya, seperti hal ini untuk mengendalikan populasi hama ya, seperti menggunakan ladybug untuk mengendalikan kutu daun. Kemudian juga tanaman pengusir hama ya, seperti marigold yang dapat mengusir nematoda ya, sinis serangga seperti itu. Kemudian juga penggunaan biopestisida ya, yang itu menggunakan pestisida alami yang terbuat dari bahan-bahan seperti neem oil atau sabun insektisida ya. Kemudian kita juga memaparkan terkait dengan konservasi air, di mana ada sistem seperti irigasi tetes, juga pengelolaan air hujan. Lalu kita juga memaparkan terkait prinsip zero waste dalam pertanian. Ya, apa sih prinsip zero waste ya? Yang bertujuan untuk meminimalkan produksi sampah ya, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Ini berarti mengadopsi praktik-praktik yang mengurangi limbah organik dan non-organik dari proses pertanian, serta mengoptimalkan penggunaan semua sumber daya yang tersedia ya. Nah, di sini ada tiga konsep ya yang kita ada konsep 3R yang kita kenalkan, yaitu reduce, reuse, and recycle. Yaitu reduce itu mengurangi ya, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi konsumsi barang dan material ya, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Kemudian reuse yaitu menggunakan kembali
apa yang digunakan kembali yaitu barang atau material yang masih layak pakai tanpa perlu memproses ulang ya seperti eh, menggunakan kembali kemasan ya atau barang-barang bekas. Kemudian juga ada recycle yaitu mendaur ulang di sini yaitu memproses kembali limbah dan barang bekas menjadi bahan baku baru untuk produk-produk baru seperti itu. Nah, ini kita memberikan beberapa langkah pembuatan pupuk organik menjadi pupuk kompos gitu ya. Lalu juga kita memberikan edukasi terkait mengenali tempat sampah nih. Ada pemilahan sampah ya. Jadi ada mungkin kalau di banyak tempat publik kita seringkali beberapa ada tempat-tempat sampah yang berbeda warna gitu yang dibedakan yaitu sampah organik, sampah anorganik serta sampah B3. Nah, apa itu sampah organik? Itu ya sampah yang sisa makanan ya dan tumbuhan yang itu ditempatkan di dalam ember tertutup dan dapat dijadikan pupuk kompos gitu ya. Kemudian ada sampah non organik ya, daur ulang contohnya seperti kertas, kaleng, gelas, botol plastik gitu ya. Sehingga ini nanti bisa dijual ke pelapak ya melalui bank sampah. Lalu ada juga jenis ketiga yaitu B3 yaitu sampah residu. Nah, ini ditempatkan dalam tong sampah yang pada akhirnya dibuang di tempat pembuangan sementara karena tidak bisa diproses lagi ya atau tidak bisa juga digunakan sebagai pupuk karena mengandung zat-zat yang tidak berbahaya gitu ya, ada bahan kimia dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita juga memberikan edukasi terkait manfaat lingkungan, manfaat kesehatan, manfaat ekonomi ya. Kita memaparkan juga dalil ya Al-Isra ayat 27 yaitu innal mubadirina kanu ikhwana syayatin ya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuannya. Dan inilah yang disebut dengan praktek tabzir ya, yaitu membelanjakan atau mengkonsumsi segala sesuatu secara berlebihan dan tidak seimbang serta berdampak pada kerusakan. Nah, ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, terutama konsumsi yang berlebih ya. Di sini kita menjelaskan juga prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan berkelanjutan seperti amanah, khilafah, dan adil. Juga beberapa tentang konsep Islam tentang pengurangan sampah dan konservasi sumber daya. Lalu ada beberapa peran institusi Islam dalam mempromosikan pertanian berkelanjutan. Nah, di sini kami melakukannya, kita memiliki target audiens, yaitu yang kami undang di forum pada saat itu merupakan elemen-elemen seperti petani ya. Yang pertama pasti petani dan pelaku usaha pertanian di desa karena mereka yang bersinggungan langsung dengan pertanian organik gitu ya, pengembangan di sektor pertanian. Kemudian juga tokoh masyarakat dan pemuka agama. Ini harapannya agar menjadi dakwah juga. Jadi dakwah itu tidak hanya persoalan ibadah tapi juga muamalah. Bagaimana cara menjaga lingkungan ya, menjaga ke kebersihan dalam masyarakat ya dari unsur-unsur yang melindungi dari unsur-unsur yang berbahaya seperti itu masuk dalam muamalah sehingga ini juga menjadi ladang dakwah juga bagi tokoh masyarakat untuk bisa mendorong masyarakat untuk menghindari praktik-praktik yang kita sampaikan tadi. Selanjutnya juga organisasi pemilahan sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu TPST yang ada di desa seperti pihak-pihak juga seperti perangkat desa, kemudian PKK gitu ya, serta memang yang ada dalam kepengurusan organisasi tersebut. Dan di sini kita melakukan pendekatan edukatif ya yang efektif. Kita melakukan seperti workshop ya, kemudian kita menyebar materi edukasi ya untuk para peserta ya. Kemudian kita melakukan demonstrasi dan studi kasus penerapan pertanian organik dan zero waste di desa-desa yang bisa menjadi percontohan seperti itu. Lalu juga kita melakukan dialog dan diskusi kelompok ya untuk membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat. Kita juga menjelaskan tentang peran teknologi dan platform digital ya untuk bisa bertukar pengetahuan dan pengalaman ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini beberapa ringkasan poin. Nah, di sini kami juga memberikan semacam permainan ya
ice breaking lah kepada para peserta supaya tidak mengantuk gitu ya, karena dalam proses mengedukasi itu kan terkadang kalau terlalu lama itu mereka akan lelah seperti itu. Jadi kami memberikan semacam permainan ya untuk memilah jenis sampah organik, anorganik dan B3 ya. Jadi mereka maju satu persatu mengidentifikasi masing-masing barang ini termasuk sampah yang mana nih gitu ya. Untuk meningkatkan pemahaman juga supaya semakin masuk gitu ya teorinya sudah dipelajari bersama. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Semoga eh, apa yang telah kita laksanakan dalam pengabdian masyarakat ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan alhamdulillah kami juga mengevaluasi dengan melakukan follow up, di mana kami melibatkan para mahasiswa juga, gitu ya, untuk melakukan follow up di masyarakat, sekaligus membantu dalam menyusun proker seperti itu di desa yang terkait dengan praktik zero waste ya, dengan pemilahan sampah yang dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga ada tindak lanjut dari pengabdian masyarakat atau workshop yang kita lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah antusiasme dari masyarakat sangat cukup baik gitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi program yang itu berkelanjutan ke depannya seperti itu dan bisa kami kembangkan di desa-desa yang lain. Sekian, terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dari SNAP Unip Mamadiun. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sharing bersama oleh para akademisi dan juga para mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.